Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita, marilah sama-sama kita terus tingkatkan salah satu rasa syukur yang patut kita tingkatkan adalah kita diciptakan di negara yang beraneka ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, dan lain-lain. Oleh karena itu, walaupun berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bahasa, agama yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, tentu kita punya visi, misi, serta tujuan yang sama. Namun, visi, misi, tujuan untuk hidup yang sejahtera, untuk hidup yang tentram, tidak mungkin terwujud kalau tidak ada yang namanya satu persatuan, tidak ada saling rasa hormat menghormati. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dan juga Rasulullah pernah bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah." Atasmu hendaklah berjamaah dan jauhilah berkelompok-kelompok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Khaldun juga mengatakan dalam qaulnya, "Al-insan madaniyun bit-taba'i." Manusia itu adalah fitrahnya makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, tapi bagaimana saling membantu satu sama lain. Karena itu manusia disebut makhluk sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang patut kita syukuri adalah bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita harus berjamaah dengan yang lain. Jamaah asal kata dari al-jam'u yang mempunyai arti adalah perkumpulan yang bisa menyatukan dengan yang lainnya, yang melahirkan dampak saling perhatian dan kasih sayang di dalamnya. Oleh karena itu, ketika terjadi al-jamaah atau al-jam'u, maka insya Allah di situ akan melahirkan kasih sayang yang di dalamnya tercipta saling perhatian, saling hormat menghormati, tidak boleh bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah pada tali Allah, yaitu agama Allah, melalui Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, Anda itu adalah bersaudara. Allah menyatukan kita pada dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika saya dan Anda mengucapkan kalimat yang sama, itu berarti saya dan Anda adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara satu dengan yang lain dan bertakwalah kepada Allah, niscaya kalian termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat. Salah satu cara untuk berjamaah supaya tidak terpecah-pecah, tidak berkelompok-kelompok, tidak bertengkar, tidak bertikai
lanjutan pada ayat ini dalam surat Al-Hujurat, yaitu ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mengolok-olok pada satu kelompok. Asa ayyakunu khairam minhun. Boleh jadi kelompok yang kalian olok-olok itu lebih baik daripada yang diolok-olok, daripada yang mengolok-olok. Oleh karena itu, supaya terciptanya, supaya terjalinnya hidup yang rukun, hidup yang tentram, saling berdampingan satu sama lain, janganlah kita saling mengolok-olok satu sama lain. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan perempuan-perempuan, janganlah saling mengolok-olok juga. Jangan saling menghina satu sama lain dengan perempuan-perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang kalian olok itu, perempuan yang kalian caci itu lebih baik dibandingkan dengan yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling menghina dan juga jangan saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Maka dari itu Al-Quran mengajarkan kepada kita semuanya supaya tidak terjadi perpecahan, bagaimana umat Islam ini bersatu, berdamai dan saling bersaudara satu sama lain. Maka kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran, yaitu yang pertama kuncinya tidak saling menghina, tidak saling mengolok-olok, mengejek-ngejek. Kita semua saudara dipersatukan oleh Allah dalam dua syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai kita sudah bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Kita ini adalah umat Islam, saling bersaudara. Kita ingat bahwa 14 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan pesan beliau melalui sabdanya. Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu, seperti bersatunya orang-orang yang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara mau menghancurkan. Lalu sahabat bertanya, apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Maka jawab Rasul, tidak, sama sekali tidak. Jumlah kalian itu sangat banyak, tetapi keadaan kamu persis seperti buih di lautan. Banyak tapi dipermainkan, banyak tapi dihempaskan oleh gelombang di lautan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Lebih sedihnya lagi, akan dicabut kehebatan dari musuh-musuhmu, kehebatan kita dari musuh-musuh kita, karena di hati kita terdapat penyakit wahan. Lalu apa wahan? Kata sahabat bertanya kepada Rasulullah. Jawab Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada urusan dunia dan khawatir atau takut kepada kematian. Maka dari itu, saudara-saudaraku seiman dan setanah air, kita hidup saling bersatu tanpa berkelompok-kelompok, tanpa terpecah belah, karena kita dipersatukan. Yang seiman kita dipersatukan dengan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sebangsa dan setanah air kita dipersatukan dengan, yaitu negara Indonesia yang mempunyai ideologi Pancasila pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.